Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revaldi Destiano Nurtala. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu sistem operasi Linux. Langsung saja. Nah, di sini ada pengertian sistem operasi Linux. Nah, Linux merupakan sebuah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan hasil pengembangan freeware dan open source. Nah, Linux ini termasuk sistem operasi open source dan pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds. Berbeda dengan Windows. Linux ini kebanyakan berupa software open source atau gratis dan memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi sumber kode. Nah, di sini ada sejarah singkat dari Linux. Nah, pada tahun 1983, Linux berawal dari pengembangan sistem operasi GNU yang bertujuan untuk membuat OS berbasis Unix yang ditingkatkan dan gratis. Nah, GNU ini berhasil mengembangkan beberapa perangkat lunak seperti compiler dan text editor. Namun, GNU masih kekurangan kernel, komponen penting untuk mengatur hubungan software dan hardware. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi Linux. Yang pertama, fungsi dari Linux ini yaitu sebagai sistem operasi server. Yang kedua, sebagai sistem operasi desktop. Ketiga, sebagai sistem operasi untuk pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, sebagai sistem operasi untuk perangkat embedded. Yang kelima, sebagai sistem operasi open source. Lanjut. Nah, di sini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari Linux. Pertama, di sini ada kelebihan dari Linux yaitu lisensinya gratis, dua menggunakan kode 32 bit, tiga tingkat keamanannya yang cukup tinggi, keempat tampilan grafis yang bagus, yang kelima Linux ini ringan saat dijalankan. Dan di sini ada beberapa kekurangan dari Linux yaitu yang pertama butuh keahlian yang lebih, kedua minimnya dukungan software, tiga proses instalasi dan konfigurasi yang cukup sulit. Lanjut, nah di sini terdapat beberapa jenis-jenis Linux. Nah, jenis-jenis Linux ini ada 8. Nah, ini yang pertama ada Red Hat. Nah, Red Hat adalah distro Linux dan menjadi sistem operasi pertama yang menggunakan sistem RPM Package Manager. Red Hat ini dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Red Hat Inc. Yang kedua, CentOS. CentOS itu yaitu Community Enterprise Operating System yang dikembangkan oleh The CentOS Project dengan menggunakan kode sumber dari Red Hat. Dan yang ketiga yaitu Fedora. Fedora merupakan distro Linux yang dalam pengemahannya disponsori oleh Red Hat. Keempat, OpenSUSE. Distro Linux ini dikembangkan oleh OpenSUSE Project dengan tujuan supaya kinerja Linux ini lebih stabil dan user friendly. Lanjut, di sini ada yang kelima, ada Mandrake atau bisa disebut Mandriva. Nah, sistem operasi Mandrake ini dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Mandriva. Nah, sistem operasi ini juga menggunakan sistem RVX Package Manager. Nah, yang keenam, di sini ada Debian. Debian ini diciptakan oleh Ian Murdoch dan menjadi salah satu distro Linux yang paling diminati. Nah, karena tingkat keamanan yang cukup tinggi. Nah, Debian ini biasanya digunakan sebagai sistem operasi server. Ada ketujuh yaitu Ubuntu. Ubuntu ini merupakan distro Linux yang dikembangkan oleh perusahaan asal Afrika Selatan yaitu Canonical Ltd. Nah, nama Ubuntu ini juga berasal dari bahasa Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan. Nah, Ubuntu ini merupakan turunan dari Debian. Akhir yang kedelapan yaitu Mint atau Linux Mint. Nah, distro Linux Mint ini dibuat dengan berbasiskan pada Debian dan Ubuntu. Nah, keunggulan dari sistem operasi ini yaitu penggunanya yang cukup ringan. Sekian materi dari saya yaitu sistem operasi Linux. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.